Apakah Anda pernah bertanya mengapa Tuhan tidak menjawab doa Anda? Mengapa Anda melakukan segalanya dengan benar, membaca Alkitab, dan tetap rasanya tidak ada yang berhasil? Mungkin Anda merasa tersesat, tidak terlihat, atau seperti Anda satunya yang menjalani perang rohani ini. Nah, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa apa yang Anda lakukan hari ini tidak hanya luput dari perhatian? Bagaimana jika itu sangat luar biasa sehingga benar membuat Yesus Kristus? Lihat, jika Anda merasa tidak terlihat dalam perjuangan Anda, jika Anda telah bertempur tidak ada orang lain yang melihat orang lain, maka pesan ini untuk Anda. Dunia hanya melihat kemenangan, tetapi Tuhan melihat pertarungan, air mata, dan iman yang diperlukan bagi Anda untuk melewatinya. Ini bukan hanya video lain, ini adalah unduhan ilahi, wahyu dari Alkitab yang akan menunjukkan kepada Anda mengapa kesulitan Anda tidak pernah menjadi hukuman, tetapi persiapan yang kuat untuk kemenangan yang begitu besar. Itu akan membuat iblis itu sendiri gemetar. Jika Anda bosan dengan perjuangan dan siap untuk memahami kebenaran spiritual yang dalam di balik rasa sakit Anda, maka Anda harus tinggal sampai akhir. Karena kita tidak hanya berbicara tentang berkah, kita berbicara tentang transformasi total. Hidup Anda, tes sudah berakhir, imbalannya ada di sini, dan satunya yang tersisa adalah agar Anda siap untuk menerimanya. Inilah saat yang Anda tunggu. Jangan mengklik, takdir Anda tergantung padanya. Hei, temanku, mari kita menjadi nyata sebentar. Pernahkah Anda merasa seperti sedang mengalami sesuatu yang sulit dan Anda tidak mengerti mengapa? Seperti Anda melakukan yang terbaik untuk berjalan bersama Tuhan, membaca Alkitab, untuk berdoa, dan diam. Hidup membuat Anda bola curam. Cukup membuat Anda menggaruk kepala, bukan? Nah, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa apa yang Anda rasakan benar, normal. Faktanya, ini adalah bagian dari perjalanan. Pikirkan seperti ini. Seorang pematung utama tidak hanya membuat mahakarya dengan berharap demikian. Mereka menabrak batu, kadang dengan pukulan keras dan menggelegar. Ini adalah proses yang menyakitkan tentu saja. Tetapi masing-masing hit disengaja membentuk sesuatu yang benar indah dari apa yang dulunya hanya batu. Itulah yang terjadi di sini. Kesulitan itu pelajaran yang disamarkan sebagai kesulitan. Mereka tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Mereka ada di sana untuk mempersiapkan Anda, untuk membentuk Anda menjadi orang yang Tuhan tahu Anda bisa. Anda tahu, Alkitab penuh dengan cerita seperti ini. Lihatlah Joseph, misalnya, seorang anak dengan mimpi besar, mantel banyak warna, dan banyak janji. Tapi apa yang terjadi? Saudaranya sendiri menjualnya sebagai perbudakan. Bisakah Anda membayangkan patah hati, pengkhianatan? Saya yakin dia berpikir, apa yang terjadi di dunia Tuhan? Dia dilemparkan ke dalam lubang, dijual, dan kemudian dipenjara. Itu adalah cobaan yang brutal. Tampaknya tak ada habisnya. Tetapi setiap orang dari kesulitan itu mempersiapkannya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dia belajar bagaimana memimpin, bagaimana mengelola, dan bagaimana mempercayai cara yang lebih dalam dari apapun yang pernah dia ketahui. Dia adalah berlian di kasar, dan cobaan itu adalah tekanan yang diperlukan untuk membuatnya bersinar. Tuhan tidak hanya menonton, dia bekerja di belakang layar, menggunakan masa sulit itu sebagai tempat pembuktian. Itu adalah latihan dalam iman, tes untuk melihat apakah dia akan berpegang pada Yesus Kristus bahkan ketika semuanya tampak berantakan. Terkadang kita melihat perjuangan kita sendiri dan kita berpikir, ini dia, ini adalah akhir dari jalan. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda, bukan itu masalahnya. Kesulitan Anda bukan pertanda kegagalan atau hukuman. Mereka adalah bukti kuat akan fakta bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk Anda. Dia melihat apa yang mampu Anda lakukan, dan dia menempatkan Anda melalui semacam camp pelatihan spiritual. Ini seperti pandai besi yang menempa pedang, memanaskan logam, memalu, mendinginkannya, dan kemudian mengulangi prosesnya. Itu bukan karena pandai besi membenci logam, itu karena mereka ingin membuatnya lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tangguh. Itulah yang terjadi pada Anda. Setiap kemunduran, setiap tantangan, setiap kali Anda harus bersandar pada iman Anda, itu semua adalah bagian dari desain ilahi. Ini adalah cara bagi Anda untuk tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan memahami kuasa-Nya dengan cara yang nyata.
Kita semua memiliki momen di mana kita ingin menyerah. Tekanan terasa terlalu besar. Keraguan mulai merayap masuk dan kami bertanya, apakah itu semua layak? Tapi saya ingin Anda mengingat sesuatu dari Alkitab. Sesuatu yang memberi saya banyak harapan. Dalam Roma jam 8:28 dikatakan, dan kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja untuk kebaikan orang yang mencintainya, yang telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Apakah Anda menangkapnya dalam segala hal? Bukan beberapa hal, bukan hanya hal yang baik. Itu berarti bahkan di bagian hidup Anda yang berantakan, menyakitkan, dan membingungkan, Tuhan ada di sana, menenun semuanya bersama untuk kebaikan tertinggi Anda. Penderitaan Anda tidak terbuang, itu digunakan kembali untuk tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah pelajaran ilahi yang membuka jalan bagi kemenangan masa depan Anda. Ini adalah ujian iman Anda, kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri dan kepada Tuhan bahwa Anda mempercayai prosesnya. Jadi lain kali Anda merasa seperti Anda berada di tengahnya, jangan putus asa. Lihatlah itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai persiapan yang tak ternilai. Ingatlah bahwa Tuhan adalah guru utama dan pelajaran. Pelajaran ini membentuk Anda untuk apa yang akan terjadi. Mereka membangun karakter Anda, memperkuat tekad Anda, dan mempersiapkan Anda untuk berkah yang sudah dekat. Ini adalah bukti fakta bahwa Dia memilih Anda, dan Dia memiliki tujuan untuk Anda yang jauh lebih megah dari yang dapat Anda bayangkan. Percaya pada tujuan itu, teman saya, dan berpegang pada iman Anda. Karena kemenangan terbesar sering lahir dari lembah terdalam. Semuanya dimulai dengan mempercayai Dia. Bahkan ketika Anda tidak memahami gambaran lengkapnya, yang membawa kita ke poin berikutnya. Baiklah, bagus. Mari kita beralih ke poin berikutnya, yang sangat penting untuk seluruh perjalanan ini. Anda, lihat, iman sejati bukan tentang memiliki semua jawaban atau benar yakin. Astaga, jika itu masalahnya, siapa di antara kita yang benar bisa mengatakan kita memiliki iman? Kita semua akan bermasalah. Sebaliknya, faith adalah tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, mempercayai prosesnya, bahkan ketika Anda tidak sepenuhnya mendapatkannya. Ruang yang indah terkadang membingungkan, di mana Anda melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan bersandar pada Tuhan. Ini seperti anak kecil yang belajar berenang. Mereka harus mempercayai orang tua yang menahan mereka di dalam air. Bahkan ketika kaki mereka tidak dapat menyentuh bagian bawah, kepercayaan itu, penyerahan itu, adalah inti dari iman. Ini adalah tindakan kerendahan hati yang mendalam dan pernyataan yang kuat kepada Yesus Kristus bahwa Anda percaya pada rencananya, bukan hanya dalam pemahaman Anda sendiri. Gagasan ini ditenun di seluruh Alkitab. Pikirkan tentang Abraham, bapa iman kita. Tuhan menyuruhnya meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkannya kepadanya. Bisakah Anda bayangkan? Kemas saja, Abraham, dan mulailah berjalan. Aku akan memberitahumu kemana kamu pergi ketika kamu sampai di sana. Tidak ada peta, tidak ada GPS, tidak ada jaminan. Hanya Kejadian 12:1 berkata, Tuhan telah berkata kepada Abram, pergilah dari negara Anda, umat Anda dan rumah tangga ayah Anda ke tanah yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Abraham bisa seperti, tunggu sebentar Tuhan, saya butuh rincian lebih lanjut. Di mana tepatnya? Apa? Pengembalian investasi. Tapi dia tidak. Dia mengemasi barangnya, dan pergi. Dia tidak mengerti gambaran lengkapnya. Tetapi imannya tidak ada dalam kepastiannya. Itu dalam karakter Tuhan. Itulah jenis iman yang menggerakkan pegunungan. Iman yang menerima yang tidak diketahui dan percaya bahwa orang yang memegang masa depan itu baik. Jadi, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini dalam hal kecil. Sungguh, ini dalam mempercayai Tuhan dengan keuangan Anda ketika Anda menghadapi PHK. Itu dalam berdoa untuk penyembuhan orang yang dicintai ketika laporan dokter tidak baik. Itu dalam memaafkan seseorang yang menyakiti Anda. Bahkan ketika rasanya seperti tugas yang monumental, mustahil. Momen ini adalah tempat iman menjadi nyata. Mereka bukan tentang momen mencolok di gereja. Mereka tentang keputusan pribadi yang tenang, untuk mengatakan, saya tidak tahu bagaimana ini akan terjadi, tetapi saya tahu Anda memegang kendali. Di saat-saat kerentanan itulah, kekuatan spiritual Anda dibangun. Ini adalah bukti fakta bahwa Anda bukan hanya seorang turis spiritual. Anda adalah murid sejati Yesus Kristus
yang bersedia berjalan di jalan yang Ia tentukan kepada Anda. Siapa yang diketahui oleh orang-orang, yang diketahui oleh orang-orang, yang diketahui, Ia perlu menjadi pilot. Langit di luar, Yesus, kedamaian. Itu bukan hanya untuk masa indah, itu juga untuk orang yang berantakan dan tidak pasti. Ini adalah hadiah untuk iman yang memilih untuk percaya tanpa perlu tahu. Penerimaan radikal dari hal yang tidak diketahui adalah yang membebaskan kita. Ini membebaskan kita dari kesepian, dan kita dapat melihat semua yang bisa dibayangkan untuk bersandar pada kebijaksanaannya. Bus atau suara ilahi dari surga, atau mukjizat publik yang besar, tes yang dapat Anda bayangkan, seling kelahirannya. Tidak ada yang lama sampai dia berusia sekitar 30 tahun. Latihan, mari kita menjadi nyata. Terkadang kita merasa upaya kita tidak terlihat, bukan? Kami berusaha keras untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk mencintai keluarga kami, menjadi cahaya di dunia yang gelap. Dan itu tidak bisa terasa seperti siapa pun. Bahkan Tuhan tidak memperhatikan perjuangan. Tapi, temanku, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Setiap momen perjalanan Anda telah terlihat dan dihitung. Setiap kali Anda mengambil Alkitab ketika Anda kelelahan, setiap kali Anda memilih untuk memaafkan alih menyimpan dendam, setiap kali Anda mengucapkan doa di tengah malam, itu semua adalah bagian dari persiapan sunyi Anda. Ini adalah pekerjaan sakral dan tak terlihat yang mengubah hati Anda dan mempersiapkan Anda untuk takdir yang telah direncanakan Tuhan untuk Anda. Jadi, lepaskan kebutuhan audiens. Jangan menunggu wahyu besar, mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda saat ini, dalam ketenangan, dalam kesendirian. Orang Anda menjadi dicetak di saat ini. Tes yang telah Anda lewati, yang bahkan tidak Anda ketahui terjadi, telah membuktikan karakter Anda dan memperkuat semangat Anda. Musim yang tenang ini bukan musim stagnasi. Ini adalah musim pertumbuhan yang mendalam. Dan hal yang indah adalah Tuhan melihat setiap bagiannya yang membawa kita langsung ke topik kita berikutnya. Temanku, pernahkah kamu merasa seperti menuangkan hati dan jiwa Anda ke dalam sesuatu, baik itu keluarga Anda, pekerjaan Anda, iman Anda, dan rasanya tidak ada yang bahkan memperhatikan? Perasaan yang sepi, bukan? Seperti Anda melakukan semua pekerjaan ini dalam kegelapan. Dan Anda mulai bertanya apakah itu semua untuk apa? Dunia sering merayakan kemenangan paling keras, gerakan termegah, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang jauh lebih mendalam. Dia melihat upaya itu. Dia melihat perjuangan. Dia melihat setiap air mata Anda, saat keraguan Anda, dan doa sunyi Anda. Yang benar adalah, Anda tidak pernah terlihat olehnya. Tidak pernah. Alkitab penuh dengan kisah luar biasa tentang orang yang dilihat oleh Tuhan di saat tergelapnya. Pikirkan Hagar, misalnya. Dia adalah seorang pelayan, perlakuan buruk dan diusir ke hutan belantara. Dia sendirian, takut, dan putus asa. Dia mungkin merasa benar tidak terlihat. Tetapi dalam Kejadian jam 16:13, dia memberi Tuhan nama. Kamu adalah Tuhan yang melihat saya. Wahyu yang sangat kuat. Dewa alam semesta, pencipta segalanya, meluangkan waktu untuk melihat seorang wanita lajang yang putus asa di padang pasir. Dia melihat rasa sakitnya, ketakutannya, dan penderitaannya. Dia tidak hanya melihatnya. Dia memberinya janji dan masa depan. Dia melihatmu dengan cara yang sama, temanku. Dalam perjalanan kita dengan Yesus Kristus, kita sering fokus pada kemenangan besar. Kami berbicara tentang mukjizat, terobosan, dan berkah. Tapi bagaimana dengan perjalanan itu sendiri? Bagaimana dengan kesibukan sehari-hari dalam menjalani kehidupan yang beriman? Disitulah pekerjaan sebenarnya terjadi. Disitulah karakter Anda disempurnakan. Saat yang Anda pilih untuk bersabar ketika Anda ingin membentak. Saat Anda memilih untuk bersikap baik ketika lebih mudah menjadi keras. Upaya yang Anda lakukan untuk membaca Alkitab ketika Anda lebih suka melakukan hal lain. Tuhan melihat semuanya. Setiap ons upaya, setiap tetes keringat, setiap saat penyerahan adalah persembahan yang indah baginya. Ini adalah bukti kepercayaan Anda pada rencananya. Bahkan ketika jalan itu sulit, kita hidup dalam budaya yang semuanya tentang kepuasan instan. Dan itu bisa membuat kita merasa seperti kita gagal jika kita tidak melihat hasil langsung dari upaya spiritual kita. Tapi bukan itu cara kerja Tuhan. Dia tidak hanya melihat hasilnya,
Dia melihat hati, dia melihat ketulusan iman Anda. Anda mungkin merasa tidak terlihat, tetapi saya berjanji kepada Anda, Tuhan sedang mencatat. Dia tersenyum pada kegigihanmu. Dia merayakan kemenangan kecil Anda yang tidak diketahui orang lain. Upaya Anda tidak sia-sia. Ini adalah mata uang pertumbuhan spiritual Anda. Ini membangun fondasi yang akan mendukung berkah luar biasa yang menghampiri Anda. Jadi, tarik napas dalam dan ketahuilah, ini Anda terlihat. Tuhan Anda melihat Anda. Dia melihat hatimu, niatmu, dan ketahananmu yang tenang. Tes dan cobaan yang Anda alami bukan untuk keuntungannya. Dia sudah tahu apa yang mampu Anda lakukan. Mereka untuk Anda. Mereka harus membuktikan kepada Anda bahwa Anda memiliki kekuatan, iman, dan karakter untuk menangani tahap berikutnya. Adalah hal yang indah ketika kita menyadari bahwa upaya kita tidak peduli seberapa kecil atau tersembunyi, diakui oleh audiens tertinggi. Dan percayalah, ketika saya mengatakan, pengakuan itu akan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Oh, boom. Ini adalah bagian yang saya sukai. Setelah semua persiapan diam-diam, semua upaya yang tak terlihat, semua momen iman di mana Anda telah mempercayai prosesnya, saatnya untuk imbalan. Alkitab penuh dengan janji luar biasa. Dan salah satu yang paling menarik adalah konsep musim menuai setelah musim menabur. Anda sudah berada di musim menabur itu, bukan? Anda telah menanam benih kepatuhan, kesabaran, kepercayaan pada Yesus Kristus, bahkan ketika tanah itu sulit. Nah, teman saya, fase pengujian itu sudah berakhir. Benih telah berakar. Dan sekarang, saatnya untuk melihat panen. Pikirkan tentang orang Israel. Mereka berkeliaran di padang pasir selama 40 tahun. 40 tahun itu adalah waktu pengujian mereka, musim kesulitan mereka. Mereka terus-menerus belajar bersandar pada Tuhan untuk roti harian mereka, untuk mempercayai yang akan Dia berikan. Itu adalah ujian iman yang brutal. Tapi apa yang terjadi ketika mereka akhirnya menyeberangi sungai Yordan? Mana berhenti. Musim perjuangan sudah berakhir. Mereka memasuki tanah yang mengalir dengan susu dan madu, tempat di mana mereka akhirnya bisa menuai hasil dari perjalanan panjang mereka. Tahun 19, tahun pengujian mereka mempersiapkan mereka untuk menerima berkah yang menunggu mereka. Dan begitu saja, Anda telah dalam perjalanan Anda sendiri, dan tanah yang dijanjikan ada di depan. Ini bukan hanya ide pie in sky, ini adalah prinsip inti kerajaan Allah. Galatia 6:9 mengatakan, janganlah kita menjadi lelah dalam berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai panen jika kita tidak menyerah. Apakah Anda menangkapnya? Pada waktu yang tepat, Anda tidak menyerah. Anda mendorong saat sulit. Anda menjaga iman Anda tetap utuh. Dan karena itu, panen akan datang. Berkat yang telah Anda doakan, pintu yang telah Anda tunggu Tuhan, terbuka. Terobosan yang Anda harapkan, mereka sedang dalam perjalanan. Ini bukan hanya tentang satu kali. Ini tentang musim baru kelimpahan dan kemenangan. Jadi, bersiaplah, karena semuanya akan bergeser. Anda berada di musim penanaman dan sekarang Anda memasuki musim menerima. Tuhan adalah Bapa yang baik, dan Dia suka memberi penghargaan pada ketekunan anaknya. Dia melihat Anda ketika Anda merasa tidak terlihat, dan Dia akan menunjukkan kepada Anda betapa Dia menghargai kesetiaan Anda. Ini adalah momen kegembiraan dan rasa terima kasih yang mendalam, di mana Anda akhirnya dapat melihat hasil nyata dari perjalanan spiritual Anda. Ini bukan tentang hanya mendapatkan berkah, ini tentang melihat janji Tuhan terpenuhi tepat di depan mata Anda. Tapi ini masalahnya, dan ini poin penting. Anda harus siap menerimanya. Anda harus terbuka terhadap berkat dan peluang yang akan menghampiri Anda. Ini bukan hanya tentang menunggu, ini tentang melangkah ke takdir Anda dengan percaya diri dan siap untuk berkat. Berkat ini tidak berarti Anda tidak akan merasa sedikit gugup atau sedikit takut, tapi itulah yang membuat topik berikutnya begitu penting. Jadi, Anda telah sampai sejauh ini, dan Anda berada di jurang dari sesuatu yang baru, sesuatu yang hebat. Tapi jujur saja, itu bisa sedikit menakutkan, bukan? Kita sering berpikir bahwa siap untuk berkat Tuhan berarti kita harus benar tak kenal takut. Seperti jika Anda memiliki keraguan atau satu kupu gugup di perut Anda entah bagaimana tidak layak atau tidak siap. Itu mitos, temanku. Alkitab sangat jelas bahwa siap
tidak tentang tidak adanya rasa takut. Ini tentang kehadiran iman. Ini tentang bergerak maju terlepas dari rasa takut. Ini tentang mempercayai Yesus Kristus dan mengambil langkah pertama itu. Bahkan ketika lutut Anda mengetuk. Lihatlah Musa. Ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke Firaun dan memimpin orang Israel keluar dari perbudakan. Apakah Anda pikir dia seperti luar biasa? Mari kita lakukan? Tidak. Pria itu takut. Dia punya banyak alasan untuk menjadi. Dia bahkan mencoba untuk berbicara dengan Tuhan. Mengatakan dia bukan pembicara yang baik. Tapi Tuhan tidak mengatakan, oh, oke, kamu belum siap. Dia berkata, aku akan bersamamu Keluaran jam 3:12. Itulah kuncinya di sana. Siap bukan tentang kekuatan Anda sendiri. Ini tentang bersandar pada miliknya. Ini tentang mengetahui bahwa bahkan ketika Anda merasa takut, Tuhan memegang tangan Anda dan berjalan bersama Anda. Dia tidak meminta kesempurnaan. Dia meminta kesediaan Anda. Ini adalah kebenaran yang indah dan menantang. Itu berarti bahwa berkah yang Anda tunggu mungkin terasa lebih besar dari Anda. Dan tidak apa. Bahkan, itu mungkin dengan desain. Tuhan ingin menempatkan Anda pada posisi di mana Anda harus mengandalkannya, sehingga Anda dapat menyaksikan kekuatannya secara langsung. Hadiah itu bukan hanya tentang berkat itu sendiri. Ini tentang perjalanan iman yang mengharuskan Anda untuk mengambil. Ini tentang melihat bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang yang pemalu untuk melakukan hal luar biasa. Ini adalah bukti. Fakta bahwa kekuatannya dibuat sempurna dalam kelemahan kita, seperti yang kita lihat dalam 2 Korintus 12:9. Jadi, saat Anda berdiri di ambang musim baru ini, jangan biarkan rasa takut menahan Anda. Akui, ucapkan doa singkat tentang hal itu, dan kemudian toh melangkah maju. Anda sudah lulus tes, Anda telah membuktikan iman Anda. Anda adalah orang yang dipilih, dan Tuhan memiliki takdir bagi Anda yang jauh lebih besar dari ketakutan Anda. Dia tidak meminta Anda untuk melakukan ini sendirian. Dia hanya meminta Anda untuk pindah. Alkitab mengingatkan kita bahwa orang benar sama berani seperti singa. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena iman mereka kepada Tuhan memberi mereka keberanian untuk bertindak. Kesiapan untuk bergerak maju adalah langkah terakhir kepatuhan Anda di musim ini. Ini adalah tindakan yang membuka semua yang lain. Ini adalah deklarasi bagi diri Anda sendiri dan ke dunia spiritual bahwa Anda siap untuk menerima apa yang Tuhan miliki untuk Anda. AP pun yang diperlukan. Ini adalah momen yang menyenangkan dan penting. Tetapi ini baru permulaan. The journey of faith adalah yang berkelanjutan. Dan kadang langkah selanjutnya mengharuskan kita untuk mencari bimbingan yang berbeda. Teman saya, perjalanan yang telah kita lakukan bersama, ini hanya snapshot dari kebijaksanaan dan bimbingan luar biasa yang tersedia untuk Anda. Kebenaran yang telah kita bahas ini, dari tujuan kesulitan hingga mendahului imbalan. Allah, mereka semua dirancang untuk memperdalam hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Tapi terkadang, Anda membutuhkan lebih banyak. Anda membutuhkan ruang untuk kontemplasi yang tenang, untuk doa yang berdedikasi, dan untuk menyelam lebih dalam ke dalam tulisan suci. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan undangan pribadi kepada Anda. Saya mendorong Anda untuk mencari tempat dan sumber daya yang akan membantu Anda dalam perjalanan hari bersama Tuhan. Perjalanan doa dan meditasi yang lebih dalam dapat membuka kunci pintu yang bahkan tidak Anda ketahui ada. Ini tentang membangun hubungan yang konsisten dan intim dengannya. Satu percakapan pada satu waktu. Alkitab penuh dengan doa dan meditasi yang luar biasa yang dapat membimbing Anda. Pikirkan, Mazmur, misalnya. Mereka adalah panduan yang mendalam dan indah untuk setiap emosi yang bisa Anda rasakan. Kegembiraan, kesedihan, frustrasi, dan pujian. Luangkan waktu sejenak untuk membaca beberapa dari mereka. Dan biarkan mereka menjadi panduan bagi hati Anda sendiri. Ini bukan hanya tentang mendengarkan video. Ini tentang membuat komitmen seumur hidup untuk tumbuh dalam iman Anda. Dan itu membutuhkan makanan yang konsisten. Sama seperti tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Jadi, saya mendorong Anda untuk menemukan sumber daya, komunitas, dan praktik yang akan membuat Anda tetap diberi makan secara spiritual dan membantu Anda dalam perjalanan Anda. Dan begitu saja, Anda telah mencapai akhir dari pesan yang kuat ini. Jadi, bagian mana dari video ini yang paling selaras dengan jiwa Anda? Beritahu saya di komentar di bawah. Kisah iman dan ketekunan Anda
bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang masih dalam kegelapan. Jika Anda percaya bahwa Tuhan memiliki rencana unik untuk hidup Anda, dan Anda ingin terus menerima konten yang akan mengubah perjalanan spiritual Anda, silakan dan berlangganan sekarang dan nyalakan pemberitahuan. Anda tidak ingin melewatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Anda siap untuk menyelam lebih dalam, lihat video yang ada di layar Anda sekarang. Ini adalah pesan khusus hanya untuk Anda. Pesan yang saya tahu akan memberkati hidup Anda sampai waktu berikutnya. Ingatlah bahwa Anda dipilih dan sangat dicintai oleh Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkatimu. Jose.